Muhammad Nazikra. Nama saya Sanan Basyar Nasirazi. Saya Muhammad Nazri. Dan kali ini kami akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneter. Semoga materi yang bermanfaat. Hal-hal yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian instrumen kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan yang umum digunakan. Yang pertama ada kebijakan diskonto. Yang kedua adalah operasi pasar terbuka. Instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter adalah alat-alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur suplai uang dan suku bunga dalam perekonomian dengan tujuan mencapai sasaran kebijakan moneter tertentu, seperti mengendalikan inflasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan diskonto. Diskonto merujuk pada kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral suatu negara untuk mengontrol transaksi uang di masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Sederhananya, diskonto digunakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Jika suku bunga diskonto dinaikkan, biaya pinjaman bank umum akan meningkat. Peningkatan ini akan mendorong bank umum untuk mengurangi pinjamannya dari bank sentral. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang. Begitupun sebaliknya. Manfaat kebijakan diskonto. Diskonto termasuk kebijakan moneter yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian suatu negara. Berikut ini beberapa manfaat yang dimaksud. Yang pertama, menguatkan kurs mata uang. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Yang ketiga, mengendalikan harga barang pasaran. Yang keempat, meningkatkan cadangan uang saat krisis moneter. Yang kelima, memperkuat likuiditas uang. Contoh kebijakan diskonto. Beberapa contoh diskonto yang sering diterapkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral sebagai berikut. Yang pertama, menaikkan suku bunga. Yang kedua, menurunkan suku bunga. Yang ketiga, jual beli surat berharga negara atau SBN. Kebijakan yang kedua adalah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau OPT merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibandingkan dengan instrumen lain. Operasi pasar terbuka atau OPT adalah salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral seperti Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Cara kerjanya adalah dengan membeli atau menjual surat berharga pemerintah di pasar uang. Instrumen yang digunakan dalam operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual atau dengan kata lain open market selling atau membeli dengan nama lain open market buying surat-surat berharga milik pemerintah. Yang pertama, open market selling. Open market selling dilakukan ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual surat-surat berharga yang beredar. Ketika pemerintah menjual surat-surat tersebut ke masyarakat, uang yang digunakan masyarakat untuk membeli surat tersebut akan masuk ke otoritas moneter, yang akhirnya uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Kedua, open market buying. Open market buying dilakukan ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat-surat berharga yang beredar. Ketika pemerintah membeli surat-surat berharga dari masyarakat, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Di Indonesia, kebijakan moneter berupa operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual dan membeli surat-surat berharga yang terdiri atas sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan surat berharga negara yang dibagi menjadi surat utang negara terdiri atas surat pembendaharaan negara, obligasi negara termasuk zero coupon bond, dan obligasi negara retail, surat berharga syariah negara termasuk surat berharga syariah negara retail. Ketika ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, pemerintah akan menjual berbagai surat berharga tersebut. Sebaliknya, jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah akan membeli kembali berbagai surat-surat berharga yang telah dijual sebelumnya.
Terima kasih telah menonton video kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalam.